Gawat, Israel dihancurkan warganya sendiri. Kisruh antara warga dan petinggi atau pejabat di Israel semakin meluas. Banyaknya warga yang melakukan aksi protes membuat pemerintah semakin terdesak. Jika kemauan warga tak dapat dituruti, bisa berakibat semakin panjangnya kerusuhan dan jatuhnya korban hingga kestabilan ekonomi dan politik semakin parah. Israel telah nyata saat ini sedang cekcok secara internal, bahkan dihancurkan sendiri oleh warganya. Ini merupakan suatu hal yang tak biasa karena kerusuhan ini sudah terjadi lebih dari 6 minggu dan apabila tidak ada solusi, maka semuanya akan menjadi tensi tinggi antar dua kubu. Bahkan peperangan saudara bukan tidak mungkin menjadi momok yang paling menakutkan. Di sisi lain, dua Zionis dikabarkan menjadi korban dalam operasi mati syahid warga Palestina di pemukiman Hawara pada hari Minggu. Setelah operasi anti-Zionis ini, tentara Zionis mengepung kota Hawara dan membakar rumah-rumah warga Palestina. Menurut kantor berita Palestina sama, Benny Gantz dalam statement yang disampaikan di Knesset pada hari Senin mengatakan para pelaku penyulut perang ini dan mereka yang berani melakukannya harus dituntut oleh militer. Dan jika Netanyahu tidak membela mereka, maka hal ini tidak akan terjadi. Gantz juga menyinggung dukungan Menteri Keamanan Dalam Negeri Israel, Itamar Ben-Gvir, dan Bezalel Smotrich, Menteri Keuangan rezim Zionis yang mendukung tindakan Zionis membakar rumah dan mobil warga Palestina. Media Israel mengumumkan bahwa sejak awal bulan ini, 15 orang Zionis jadi korban tewas dalam operasi perlawanan Palestina untuk melawan Israel sebagai perlawanan anti-Zionis. Mengejutkan, balas kejahatan Zionis, pejuang Palestina serang posisi militer Israel. Pasukan perlawanan Palestina melancarkan aksi balasan atas kejahatan pasukan rezim Zionis Israel dengan menyerang posisi militer rezim ilegal ini di Nablus dan juga Jenin. Menurut Pal Today, pasukan perlawanan Palestina menembaki tentara Zionis di pos pemeriksaan Shafi Simron yang terletak di sebelah barat Nablus pada hari Jumat. Pasukan perlawanan Palestina juga menarget posisi militer Zionis di wilayah Jabal Jerzim di Nablus dan pos pemeriksaan Al-Jalmah di Jenin Utara dengan paket bahan peledak. Di sisi lain, sumber-sumber berita melaporkan bahwa tentara Zionis menyerbu kota Al-Siwiyah di timur Al-Quds dan juga bentrok dengan para pemuda Palestina. Diberitahukan sebelumnya pasukan Zionis menangkap sejumlah pemuda Palestina dalam penggerbekan di pemukiman Al-Isawiyah. Untuk mencapai tujuan ekspansionismenya, pasukan Zionis menyerang berbagai wilayah Palestina, menangkap dan juga memenjarakan dan menghabisi warga Palestina hampir setiap hari. Menanggapi kejahatan yang dilakukan oleh rezim Zionis di berbagai wilayah tepi barat itu, operasi anti-Zionis dilakukan oleh para pejuang Palestina dalam beberapa bulan terakhir. Peningkatan operasi anti-Zionis ini membuat para pemimpin politik dan institusi militer dan keamanan rezim ini mengakui ketidakmampuan mereka untuk menangani operasi-operasi tersebut. Mereka juga memperingatkan tentang perluasannya. Mantap, Palestina balas serangan Israel dengan ratusan roket maha dahsyat. Gempar, jangan pernah anggap remeh perlawanan Palestina, bos. Meskipun dengan mudah Israel menyerang Palestina, hal itu juga menjadi mudah bagi Hamas dan pasukan lainnya untuk menyerang balik Israel.
Semalam warga Israel dibuat lari berhamburan setelah serangan ratusan roket menghujani dan membawa petaka besar bagi para warga hingga tentara Israel, karena sangat tidak diduga jika roket-roket yang berjumlah ratusan itu akan menjadi senjata balasan bagi kekejaman si rezim Zionis. Dikabarkan ratusan tentara mengalami luka-luka, bahkan hingga tak tertolong dan menjadi korban di medan pertempuran tersebut. Bahkan beberapa fasilitas militer juga menjadi sasaran atas aksi balasan Palestina dengan peluncuran roket-roket yang ditembakkan dari jalur Gaza itu. Tak hanya Hamas yang melakukan serangan tersebut, dikabarkan juga jika kelompok Jihad Islam Palestina juga ikut serta dalam melakukan serangan balasan yang tak pernah terpikirkan bagi rezim Zionis tersebut. Kini kondisi Israel jadi tidak kondusif hingga pemerintah di sana meminta ribuan warganya untuk dievakuasi ke daerah-daerah yang lebih aman, menyusul terjadinya serangan lanjutan yang bisa membawa petaka ganda bagi Israel. Sementara itu, hal ini juga turut mengejutkan bagi para pemimpin di Israel, bahkan si Perdana Menterinya menjadi sasaran amukan massa karena sejak terpilihnya kembali Netanyahu sebagai Perdana Menteri Israel membuat kondisi Israel makin tak kondusif hingga menimbulkan perpecahan antar warga dan juga demonstrasi yang berkepanjangan yang tak berujung, ditambah lagi dengan adanya serangan balasan yang membuat jutaan warga Zionis dipastikan tak nyenyak tidur. Mengatakan para pelaku penyulut perang ini dan mereka yang berani melakukannya harus dituntut oleh militer. Dan jika Netanyahu tidak membela mereka, maka hal ini tidak akan terjadi. Gantz juga menyinggung dukungan Menteri Keamanan Dalam Negeri Israel, Itamar Ben-Gvir dan Bezalel Smotrich, Menteri Keuangan rezim Zionis yang mendukung tindakan Zionis membakar rumah dan mobil warga Palestina. Media Israel mengumumkan bahwa sejak awal bulan ini 15 orang Zionis jadi korban tewas dalam operasi perlawanan Palestina untuk melawan Israel sebagai perlawanan anti-Zionis.